Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mengulas hasil dari pendampingan laporan keuangan UMKM usaha tani penjualan pupuk di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Muhammad David, dan Lanang Suciwo Gede, Muhammad Arizwan, dan Agung Ramadan Putra Negara. Nah, yang pertama yaitu terkait latar belakang. Akuntansi biaya sendiri merupakan sangat penting dalam bisnis untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyajikan informasi biaya produksi dan penjualan. Di Indonesia, dengan kekayaan alam dan hasil pertanian yang melimpah, memiliki mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, yaitu sekitar 29,70% per Februari 2023. Nah, kesejahteraan petani di Indonesia sendiri itu masih sangat rendah dengan rata-rata pendapatan yaitu sekitar 5.200.000 per bulan pada tahun 2022. Petani menghadapi tantangan seperti akses pembiayaan, kurangnya pengetahuan, biaya produksi tinggi, dan hasil pertanian yang fluktuatif. Nah, karena hal itu terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mewajibkan pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani, termasuk melalui program bantuan yang disalurkan via kelompok tani. Pencatatan keuangan kelompok tani itu penting untuk keamanan dana, memantau perkembangan, dan mengetahui keuntungan. Nah, oleh karena itu kami melakukan pendampingan sistem keuangan di UD Kusuma Tani di Dusun Karangsrono, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara David, yaitu tujuan dan rumusan masalah. Tujuan yaitu mengetahui profil UD Kusuma Tani. Yang kedua, mengetahui laporan keuangan UD Kusuma Tani sebelum pendampingan. Yang terakhir yaitu mengetahui laporan keuangan UD Kusuma Tani setelah pendampingan. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana profil UD Kusuma Tani. Yang kedua, bagaimana laporan keuangan UD Kusuma Tani sebelum pendampingan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana laporan keuangan UD Kusuma Tani setelah pendampingan. Gambaran tempat studi kasus. Profil usaha. UD Kusuma Tani adalah usaha yang dihasilkan oleh kelompok tani Margi Waluyo, dipimpin oleh Bapak Mariono, berlokasi di Dusun Karangsono, Desa Tanjung Rejo, Jember. Usaha tani ini berfokus pada komoditas padi dan penjualan pupuk di toko Kusuma Tani untuk petani di wilayah Ambulu dan Wuluhan. Didirikan sejak tahun 2003 oleh Bapak Mariono, lulusan Fakultas Pertanian Universitas Jember, dengan tujuan memanfaatkan potensi lingkungan persawahan. Identitas produk. Produk utama yang dijual di toko Kusuma Tani adalah berbagai macam pupuk dengan urea dan ponska sebagai yang paling sering dibeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Juan atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu melanjutkan metodologi akuntansi biaya. Ada beberapa metodologi dari akuntansi biaya. Yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi merupakan seluruh biaya untuk memperoleh barang atau jasa hingga siap dijual, dalam kurung bahan baku, tenaga kerja, atau overhead. Rumusnya yaitu biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead. Yang kedua yaitu ada penentuan harga pokok produksi atau dalam kurung HPP, yaitu total biaya untuk menghasilkan produk siap jual. Ini penting untuk menentukan harga jual yang tepat. Jadi HPP sama dengan total biaya produksi. Selanjutnya itu ada neraca. Neraca ini menunjukkan posisi keuangan usaha pada waktu tertentu, dalam kurung aktiva kewajiban atau ekuitas. Jadi aktiva ini sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu adalah laporan laba atau rugi, menggambarkan pendapatan, beban, dan laba bersih dalam satu bulan.
Jadi laba kotor sama dengan total pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi total beban. Baik, selanjutnya di sini ada laporan laba rugi dari UD Kusuma Tani yang telah kami datangi jauh hari kemarin. Berikut laporan laba ruginya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Agung. Ini setelah pendampingan Opi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Lanang dan perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah pendampingan. Sebelum pendampingan, pencatatan keuangan UD Kusuma Tani sangat sederhana dan tidak struktur. Pemilik hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran manual tanpa format buku karena merasa tidak signifikan. Pencampuran uang pribadi dan usaha, tidak ada rekapitulasi bulanan, tidak membuat neraca laba rugi, atau arus kas, kurangnya dokumentasi transaksi. Dan setelah pendampingan, UD Kusuma Tani mulai menerapkan pencatatan keuangan yang telah terstruktur dan sistematis, seperti pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan transaksi harian rutin, penyusunan laporan keuangan bulanan, dokumentasi bukti transaksi, dan pemanfaatan aplikasi sederhana. Pendampingan ini menghasilkan perbaikan signifikan, terutama terlihat pada peningkatan laba bersih di bulan Juni. Kesimpulan dan kendala. Pembahasan hasil analisis, penerapan sistem pencatatan keuangan terstruktur memberikan dampak positif signifikan. Pemilik usaha kini dapat mengetahui keuntungan dan kerugian secara pasti dan mengontrol arus kas dan mencegah defisit, merencanakan pengembangan usaha berdasarkan data valid, lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Dan kendala penyusunan laporan keuangan. Kurangnya pemahaman akuntansi dasar pemilik usaha, kebiasaan lama mencampur uang usaha dan pribadi, waktu terbatas untuk mencatat transaksi harian, kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer atau aplikasi, kurangnya motivasi karena merasa usaha masih kecil, kurangnya pelatihan akuntansi dasar bagi petani, tidak tersedia sistem pencatatan transaksi harian, perlu pendampingan berkelanjutan. Pencatatan yang baik juga memudahkan evaluasi usaha seperti analisis produk terlaris dan efisiensi biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.